Udah kelihatan, Pak. Ya. Sekarang connect, coba kita connect sana. Connect. Pak. Ya. Gimana, Pak? Ya, udah bisa gitu ya. Coba dibuka itu database-nya itu ya. Tapi belum ini ya. Oke, itu kan database di situ ya. Ya. Jadi kalau kita lihat database, kemudian security, server dan sebagainya itu bagian daripada database server ya. Ya. Ada yang sudah kenal database atau MySQL atau apa? Pak. Ya udah pernah, Pak, MySQL. MySQL udah ya. Ya. Jadi udah familiar. Nah, di server itu security-nya ada dua. Ada yang secara Windows, ada secara user. Kita pastikan dulu itu. Coba di bagian atas di kanan tuh Microsoft SQL Server ya. Ini, Pak. Itu di kanan. Lihat properties. Pilih properties. Nah, di bagian security-nya coba lihat kita. Ya. Nah, kalau kita perhatikan paling atas itu dia memakai Windows autentikasi ya. Ya. Nah, itu artinya apa? Untuk connect ke database itu harus pakai account-nya Windows ya. Jadi nggak boleh pakai account-nya database. Nah, yang kedua itu digabung antara Windows sama database user. Iya, Pak. Nah, kita pakai yang kedua. Iya. Yang kedua biar campuran. Klik yang kedua itu SQL Server dan Windows. Oke, simpen. Tombolnya sebelah kanan tuh. Ya. Oke. Oke ya. Ya, suruh restart kan itu. Gak apa-apa. Oke dulu. Nah, klik kanan lagi di situ. Suruh restart. Nah, itu restart. Ya. Kayaknya belum itu. Nah, itu ya. Yes, Pak. Yes. Nih. Iya, iya, klik yes. Nah. Jadi semua harus paham memakai ini ya. Jadi ini toolnya untuk memanajemen database SQL Server. Kalau MySQL pakai PHP admin atau MySQL bank, nah itu macam-macamnya bisa seperti itu. Ya, Pak. Ya. Nah, kita udah buat security-nya. Nah, sekarang kita bikin database-nya. Nah, dari database itu klik kanan. Coba. Itu ada new database-nya atas.
sama Oracle itu sudah ada stok sebelumnya. Nanti kita belajar satu-satu pelan-pelan ya, jadi masuk lab ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke bikin tabelnya. Dari tabel klik kanan coba. Ini apa, Pak? Belum, Pak. Ya, klik tabel. Oh ya. Klik. Apa? Nah, ini udah, Pak? Ya, soal namanya mungkin pertama ID dulu. Pernah tahu konsep database ya? Atau belum ada yang paham? Gimana, Pak? Ya, Pak. Paham? Ada yang masih belum tahu konsep database? Konsep Berapa orang yang maksudnya bikin database? Tahu database nggak? Table itu apa? Oh, ada, Pak. Itu apa? Ada kan? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu kan, ini ada yang baru, terus Dari SMA, Pak. basicnya itu belum paham, Pak. Tapi ada yang paham nggak? Ada yang Oh ya, jadi bisa ya yang tidak tahu mungkin sudah ya itu kan harus membaca doang. Oh, Jadi iya. temennya kasih tahu aja. ya. Ya. Kalau dari saya yang penting secara umum table untuk menyimpan beberapa data ya. Kenapa dipisahkan sebagai table supaya kita mudah. Misalkan untuk penyimpanan ya. Misalkan saya punya data pegawai, semua pegawai disimpan ke dalam table pegawai Ya, Pak. ya. Kemudian tabelnya untuk produk semua simpan di dalam produk. Ya, Pak. Nah, nanti di level ke atas lagi itu sudah mulai desain table. Nah, desain table itu biasanya ranahnya orang-orang DBI, jadi orang database administrator yang tahu itu. Tetapi biasanya programmer bisa. Yang penting harusnya tahu. Ya. ya, Pak. Nah, sekarang kita bikin table katakan table pegawai. Kita perlu namanya ID. Memang secara umum ID itu memang tidak ada dalam faktanya. Ya. Padahal tidak ada. Tapi itu adalah identitas komputer terutama untuk database-nya. Ya. Ya kan? Kalau Anda sebagai orang itu, kita sebagai manusia, mungkin ID yang nempel ya. Ya. Sama. Tapi masalahnya tiap orang bisa jadi ada Namanya yang sama, ya. Nah, Iya. Maka kita harus punya ID yang unik, ya. Sesuai di sini. Nah, ID tipenya mungkin integer, tempatnya misalnya itu, Data type. ya itu ada buka aja ada itu. Integer. Klik. Iya, sabar. Nggak responding. Nah, itu. Klik lagi. Ah, bawah. Scroll ke atas. Scroll ke atas. Iya. Nah, itu ini. Ya. Klik. Nah, terus Nah, itu kan ada kolomnya di bawah itu. Coba lihat di ke bawah ini. Bawah itu loh. Yang kolom properties itu. Yang properties ya, yes. Nah, itu. Bawah. Nah, itu ada scroll ke bawah itu. Scroll dulu. Nah, itu bawain. Ah, Scroll. Terus, nah itu ada namanya full. Coba full. Udah di. Jadi, itu identity specification. Dibuka itu. nah. Dibuka ada tanda plusnya tuh. Nah, iya, Pak. Itu yes. Identity-nya yes. Yes, Pilih yes. Ya. Makanya ada pilihan tuh. Ya. Oke. Itu artinya auto number ya. Ya, auto number. Jadi nggak perlu mengisi yang otomatis diisi sama dia. Jadi setiap kali nambah langsung ya. Benar. Nah, sekarang kita nambahkan field lagi nama. Ya, Nama. varchar gitu. Itu varchar. Varchar nama itu jadi ada panjangnya. Karakternya berapa? Misalkan 50 lah ya. Standarnya dia. Anda bisa isi sembarang.
ke bawah, nah itu dilepas. Terus istilah email Mail. Ya. ya, email 30, varchar 30 aja. Jadi ada bisa milih itu, bisa ngetik ya, Ya. 30 karakter 30 sepanjang 30. Kemudian apa kota Kota. ya. Sorry, alamat varcharnya 80. Kemudian kota kontra juga 20 ya. Nanti itu saja lah ya. Iya. Nah itu ID-nya itu kan itu unik ya. Ya. Jadi itu kita harus set juga sebagai primary key. Amerika. Primary key itu identitas yang sangat unik. Tidak semua akan sama. Pasti unik sekali. Nah itu caranya di ID itu ada klik dulu. Ya sebelah kiri paling kiri ada supaya scroll itu kelas. Nah Centang dulu, centang dulu. klik benar. Ya. Yang tanda itu. Nah yang benar sebelah kiri itu tanda. Mana? Itu klik. Di kanan. Sorot itu masih dari sorot. Nah itu baru ke kanan. Di kanan. Primary. Set primary key. Set primary ya. Ini jangan kita simpan tabelnya tanda set itu. Nama tabelnya mungkin pegawai. Jangan salah. Ya, coba dibuka itu di expand. Di expand, coba tabelnya, tabel situ sebelah kiri. Ya. Tabel set. Nah, kelihatan ya. Ya. Jadi Anda bisa tambahkan beberapa tabel yang banyak di situ ya. Ya, Pak. Caranya udah tahu. Sekarang kita sudah semua bikin database-nya, bikin tabelnya sudah. Dan sekarang akses di mana? Nah, untuk mengakses itu kita perlu namanya security-nya, keamanannya. Nah, kita lihat expand security-nya, security dalam tabelnya ya. Baik di atas itu ya, udah login. Bukan dulu. Nah, itu ada user yang bisa akses. Nah, kita tambahkan situ. Di kanan, loginnya klik kanan, new. Ya. Oke, pilih yang bawah, scroll server. Nah, loginnya di atas diisi apa? Misalkan user apa? User latihan aja, latihan. Passwordnya juga latihan. Itu juga latihan sama. Nah, ya enforce, jadi enforce-nya dilepas aja. Semua nggak usah. Nah, oke. Nah, yang bawah default database-nya itu ke bawah. Nah, default itu pilih ke latihan supaya database-nya nggak di-hack sama orang ya. Diarahkan ke sana. Jadi kalau misalkan dia kena hack, ya berarti database itu doang, nggak bisa kemana-mana. Ya. Terus itu security-nya ya. Dia bisa apa aksesnya itu? Lihat server rules-nya, coba kita lihat server rules sebelah kiri. Nah itu dia sebagai public aja ya. Nah levelnya yang paling tinggi itu adalah bawah sisi admin. Jadi sisi admin itu bisa melakukan macam-macam ya. Bisa menghapus, bisa melakukan tabel-tabel yang banyak, itu bisa. Nah di sini kita cukup public aja, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita mapping aja ke dalam tabel itu, ke dalam database tadi itu. Nah mappingnya pakai user mapping. User mapping sebelah kiri.
pabrik itu sudah nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Jadi kasih Cuma bisa DP owner, tuh DP owner, nggak DP owner aja. Oke, DP owner itu dia bisa nulis, bisa baca. Nanti kalau sudah mulai production itu bisa spesifik, ya. Simpen tombolnya di bawah itu tombolnya, nggak kelihatan. Di full screen. Coba di atas ini, ya. Oke, Pak. Ya. Ada latihan situ ya. Oke, kita sudah bikin usernya, database sudah, table sudah. Baru kita connect. Mana servernya apa? Visual Studio-nya, Visual Studio-nya. Visual Studio for web atau for visual? For web atau for visual, Pak? Yang for Itu bahannya sudah buka ya. yang for web atau yang for web apa bisa? Yang kemarin yang desktopnya sudah bisa jalan, yang kemarin katanya rusak. Sudah, Pak. Udah diperbaiki. Hah? Udah Pak. Oh, ya udah, nanti kita kapan-kapan bisa balik lagi ke sana nanti. Oke. Sekarang ada berapa orang di situ? Gimana Pak? Sudah berapa orang? 6 orang. Ada 6 orang. Oke. Komplit, Pak. Terus ada kacang juga Pak. Tadi itu udah direkam semua atau gimana? Iya Pak, pakai Camtasia tuh Pak. Oke. Nah, kita bikin project baru, coba. New project. Apa itu Mas? Saya udah hafal sekarang. Kita pilih template yang kosong aja, biar kelihatan kita nanti. Wes. Sudah, Pak. Yuk kasih nama, kasih Ya, nama. terserah namanya. Latihan. Latihan. Yang penting jangan lupa lokasinya itu lah, foldernya gampang nyari. Biasanya taruh di mana, kumpulkan aja. Belajar. FS. Yes. Wes. Oke, Pak. Oke. Yang kosong tuh Pak. Empati, Pak. Itu yang empty, tapi yang bawahnya waveformnya itu dicentang waveform. Jadi hasilnya kosong, tapi template-nya dikasih waveform. Oke, Pak. Oke, ya. Ini pun rekaman.
buat kemana kira-kira yo? Proyeknya tuh Kata dia dari proyek ya, mana solusinya? chip ekspor itu. Saya tahu. Tunggu. Coba review. Itu cari yang solusi ada nggak? Itu tuh solusi atas, nah itu. Nah itu jadi semua project nampilnya di situ solution. Oke, coba ke bawah ya, itu kan kosongan semua ya. Oke, kita tambahkan satu page ya. Tanpa pegawai, coba tambahkan satu halaman di kanan. Mesti ingat nggak tambah ya. Masih. Yang biasanya web form tambah pegawai. Tambah pegawai. Ya. Sekarang bikin form, isinya itu nama, email, alamat, sama kota. Nama, email, properties tuh. Sama tadi. Textbooknya Tambahkan ID-nya tambahkan satu tombol, kemudian textbooknya dikasih nama-nama semua. Text ID-nya dikasih ID semua, supaya kita bisa ngambil nilainya. Nah, nomornya tombol simpan. Misalnya. ID textbook enggak.
configuration file. Coba ya. Oh, di satu. Berarti ada dalam situ ada. Sorry. Berarti ada itu. Cancel dulu. Ada nggak di situ file? Ke bawain itu. Solusinya ke bawain. Itu. Ya, ada. Jadi konfigurasinya itu kalau memang nggak ada tambahkan seperti itu. Ya, ini konfigurasinya. Nah, kita simpan di situ. Nah, lihat di tagnya configuration ada klik enter. Masuk ke dalam booknya itu konfigurasi tag itu siku-siku itu loh. Kan di XML kan. Mouse-nya diarahkan ke configuration. Bukan. Tadi mana web config-nya? Bukan dulu. Klik dua kali aja web config-nya. Filenya biar kebuka. Klik dua kali. Ini Pak. Nah, di konfigurasi mouse-nya arahkan ke situ kursornya. Klik konfigurasinya. Nah, enter turun. Nah, buka siku tag. Jadi tag itu suku maksudnya itu masih. Sukunya dibuka tagnya. Ketik tagnya. Buka suku. Bukan. Siku. Kurang lebih. Nah, itu namanya ini app setting. Tutup lagi. Ya, di situ ada settingan. Nah, di paling kanan sendiri kan mouse-nya paling kanan, arahkan itu kan tengah itu. Enggak jangan kemana-mana, di situ aja paling kanan. Enter. Yang terbiasa itu adalah lagi configuration, buka tag lagi. Connection string. Connection string. Ya, enter, tutup, dia akan tutup lagi. Nah, sini saya cuma jelaskan bahwa di ASP.NET itu ada dua model penyimpanan, di app config atau connection string. App config itu lebih ke key value, jadi kunci dan nilainya. Contohnya untuk menyimpan, misalkan saya menyimpan konfigurasi A, nilainya ini, konfigurasi B, nilainya itu, ya. Nah, untuk connection string itu lebih ke database-nya. Jadi mungkin bisa jadi kita setting ke beberapa database terserah. Nah, taruhnya di connection string. Nah, untuk saat ini kita di connection string dulu, ya. Nah, itu setelah di tengah itu Anda klik enter supaya turun. Nah, buka tag lagi. Nah, itu add. Ya. Ya, udah spasi. To connection string. Ya. Spasi. Nah, di sini nulisnya tuh server sama dengan ini harus apa nih? Tapi lama apa sendiri kok. Server sama dengan itu adalah nama servernya. Nama servernya lihat tadi database manajemennya, coba lihat. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu nama servernya apa, atas sendiri, coba atas, scroll ke atas, paling atas sendiri ke kanan. Nah, situ ada tulisannya kan, Microsoft Security dan Microsoft PC, atau kalau enggak lihat di propertiesnya. Nah, name-nya itu yang dipakai general, dan name-nya sebelah kanan kan, name. Nama itu copy semua itu, namanya itu.
database. Jadi nama server database apa? Database itu ketik aja sama dengan latihan DB jadian latihan DB. titik koma user ID-nya itu UID sama dengan username artinya apa itu? Latihan ya? Ya, passwordnya itu PWD titik koma PWD itu sama dengan latihan. Oke, kalian sudah simpan dulu tuh ya. Nah sekarang coba saya lihat dulu referensinya tuh sebelah solution explorer itu dibuka referensinya itu expand. Nah untuk membaca itu kita perlu namanya system configuration, sudah ada di situ ya. Oke, sekarang balik ke yang SPX tadi itu yang .ts itu tambah pegawai itu ya sudah buka. Nah di situ, nah itu ada namanya konfigurasi. Jadi using dulu di atas dulu, paling atas diri, tambahkan di bawahnya paling bawah setelah using itu. Nah itu using. Jadi kita memanggil library-nya itu sistem spasi sistem saya gede enter titik configuration pilih enter titik koma. Oke, itu untuk manggil konfigurasinya. Balik lagi ke bagian code-nya itu paling bawah ya, untuk klik itu ya. Itu ada namanya kelas konfigurasi manager, coba configuration manager C-nya gede ya, jangan lupa enter dulu manager tambah M-nya gede. Ini M-nya gede enggak jadi satu. Ya ada, kemudian titik consistency yang kita lihat itu ya, kotak tanda kotak situ ada si kotak kan, bukan kurawal itu kotak. Nah enter itu kebanyakan apa itu? Bawah enter itu ya. Itu apa? Kurawalnya siapa itu? Jadi hapus punya enter karena itu tutupnya kurang tuh, satu lagi jadi dihapus, lepas dulu tuh. Nah, tutup lagi, belum kurawal satu lagi. Itu punyanya yang protected itu. Nah itu geser ke situ. Nah itu perlu namanya. Nah kita tadi belum kasih nama ya. Balik lagi ke web config-nya. Sudah kebuka. Ke bawahin ke kiri sorry, ke kanan. Nah itu head. Nah itu add-nya kan masih biru, kelihatan kurang tuh. Jadi add-nya spasi nambahin name. Nah name ya. Nah namanya apa misalkan main DB, dapat DB doang boleh DB. Yang unik ya, simpen dulu ya. Balik lagi ke code-nya, baru tanda petik DB, namanya DB. Tutup lagi, tutup kotak yes. Titik constant string itu titik suara dulu enter titik koma
lewat dihapus satu, dirapikan dong. Kalau kode itu ada seninya, kalau nggak rapi nggak kelihatan itu ya. Coba lihat. Itu, nah itu harus ditampung. Konfigurasi manager ditampung sebagai string. Ulangi Pak. Ya. Simpan di mana variabel kan? Ya. String. Sebelahnya. Atasnya. Atas. Konfigurasi. Jadi kalau saya bilang ditampung itu artinya ada dinamakan variabel. Sebelahnya. Konfigurasi manager. Sebelahnya. Konfigurasi manager sebelahnya. Nah, itu ada konfigurasi manager tulisannya tuh. Maksudnya sebelahnya. String sama dengan string spasi. Seperti kalau ambil textbook itu ini kan. String nama sama dengan bla 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 titik teks itu sama. String namanya apa? Misalkan nama apa DB. Jangan nama ini bukan textbook ini. DB config. Ya. Sama dengan. Sehingga sama ya. Kayak textbook itu kan ada ambil simple variabel juga. Saya ambil nilainya di config, saya tampung di dbconfig. Itu baru ngambil ya. Terus baru kita masuk ke database-nya. Tambahin kan using lagi di atasnya, tempat di atas. Gimana Pak? Using di atas. Jangan tidak. Saya kan bilang kerja. Bentar. Halo Pak. Ya, entar bawah. Ya, nulis ke bawah entar. Nah, using system. Using Sistem ya, titik data ya, titik SQL client titik lagi titik koma ya, tambahkan lagi using titik data. Mungkin nggak pakai titik di sini tuh, sistem dulu. Jadi kalau Anda punya pengalaman di Java, harusnya sama. Kita upload library-nya. ya. Oke. Ya, kita balik lagi ke kode yang tadi kita. Apa? Dan tadi kode yang ke bawah yang takut. Kita berhasilkan database-nya SQL connection kartu koneksi. SQL connection. Halo Pak. Connection. Putus-putus Pak, ulangi. Iya, SQL connection. SQL connection. SQL connection. Oke. Dan variabelnya terserah con, misalkan con, spasi, jadi ada lagi pendatannya con sama dengan new SQL connection. Kita install database-nya, kita spasi bisa muncul nanti. Nah itu enter. Aku Oh Pak, ulangi Pak. buka aku jangan lupa. Buka kurung. Nah ya ada pilihan anak ke bawah, tekan pada bawah. Nah itu ada 3 pilihan, 1, 2, 3 ya kan. Ya. Nah kita pilih
konfliknya. Config. DB config. Iya. Terakhirnya titik koma aja lupa. Titik koma. Nice. Oke, itu koneksinya. Untuk bukanya pakai com titik open. Enter bawah. Kawan. Open. Plus. Dan buka Chrome tuh. Titik koma. Oke, sekarang tadi sudah kebuka, kita query. Bawah. Ya. Enter. SQL collection kita dulu enggak mesti query tulis lah objeknya namanya SQL comment atau dulu SQL comment apa ini SQL comment itu Komen. bukan Komen. CMD spasi CMD dengan jadi objeknya di sistem misalnya itu yang tutorial yang kemarin sudah dibaca tuh new sama dengan new spasi atau enter Pak kurung. pilihannya ada 4, coba lihat, coba dikira apalnya terus lagi kita pilih itu, jadi kita istilahnya memasukkan query-nya, koneksinya juga dimasukkan ya, jadi ketika ada query itu query variabelnya kita deklarasikan sebelumnya biasanya bahasa Aduh. Query terus biasa. R-I koma. Enter lah. Enter. Koma. Kon. Atasnya dia tambahkan enter dulu supaya kita belum deklarasikan query-nya itu ke atas, mouse-nya ke atas satu itu string itu tulisnya nggak benar itu geser ke satu lagi ya udah nggak apa-apa sih query D, jadi sampai nulisnya D besar kecil aja Biar sama. ya jadi 2 ya itu harus tahu ada query apa sih ada yang tahu query nggak sih? Query. Iya, ada yang tahu query sih nggak? Kalau pengertiannya nggak tahu Pak. Yang sering-sering bilang itu. Ya. Ada yang pernah coba nggak? Lupa Pak. Sebenarnya sudah tapi lupa Pak. Oh, Dulu pas sekolah dulu. oke, kita masukin dulu di situ query-nya. Insert itu. Nanti saya kasih linknya nanti. Ya, insert into.
into spasi into spasi nama tabelnya, tabel kita adalah pegawai. Lalu apa filenya itu apa namanya filenya? Maksudnya nggak filnya? filenya itu apa itu? Buka aja, buka. Nama ID ya ketik sih. koma atau apa, Pak? Iya, koma. ID nama. ID-nya nggak perlu. Nomor. Oh ya, nama. ID-nya otomatis ya, Pak? Iya. Nama, alamat, email. Mail. Alamat kota. Ini mana? Tuk, bro. Itu lagi. Bukan. Spasi. Value. Oh, value. Value. Pakai S. Tulis. Pakai S ya. Buka lagi. Nah, ini parameternya. Parameternya biasanya kasih akeong 1 atau akeong nama lah. Akeong. Akeong tuh N. akeong. Lungker itu. Bukan. Akeong yang email tulisnya apa? @gmail. Akeong. Akeong. Ya, itu kan bentuknya kayak keong tuh, Pak. Oh, gitu. Iya. Kalau tahu, Pak. Iya, Pak. Itu nama. Nama. Akeong nama. Spasi. Akeong lagi email. Spasi koma bukan spasi koma ada komanya. Apa itu koma bukan spasi. Email, alamat. Alamat sama kota. Tutup, turun. Ya. Nah, tutup koma, jadi koma itu. Akhir. Coba baca, pokoknya coba lihat kata saya. Ya, Pak. Gimana, Pak? Ulangi, putus-putus, Pak. Dari saya itu kualitasnya kini gede. Real, real. Yang itu ya itu. Yang kecil. Disamakan ya, Pak? Enggak. Coba dilebarin, nggak kelihatan nih. Lebarin. Dilebarin. Bukan itu tuh scroll itu, lebarin. Nah, itu sana akhirnya itu kecil sedikit. Nah, scrollnya ke kiri sedikit. Ya, kita sudah masukkan komen, baru kita parameternya dimasukkannya. Coba parameternya. Enter, situ enter. SQL apa itu? CMD aja CMD. Coba pilihannya lihat.
kita bisa opsi itu opsi pertama untuk memasukkan parameternya, ya. Nah itu untuk menunjukkan bahwa kita harus di kelas kita cara bacanya ya. Itu butuh SQL parameter, jadi kita harus membuat variabel SQL parameter. Nah karena di situ ada parameternya 4, sekalian aja kita belajar namanya collection, kumpulan SQL parameter ya. Coba ke bawah ke atas lagi itu biarin itu. Enter yang paling bawah, itu bukan. Tetap situ saya nggak ngomong ke atas. Nah, itu ada satu step ke atas itu SQL comment itu. Di enter biar satu jeda lagi ke bawah. Di atasnya. Kan itu butuh parameternya kan, itu untuk masukkan. SQL parameter saya itu SQL PBB. Nah parameter sini ada ketik kotak-kotak. Diketik kotak-kotak lah. Jawa. Atau pada dia itu nanti aja larinya, atau langsung aja nggak apa-apa lah. Ya, coba itu dihapus aja tuh nanti aja, karena artinya belum saya bahas, nanti artinya biar lebih komplit lagi. Balik lagi ke itu di departemen BD ya. Ya Pak. Kita masukkan soal pasal aja di situ. Jadi petik 2 Akeong nama ya kan, parameter pertama Akeong nama. Tutup lagi stepnya. Koma. Nah SQL itu SQL DB type. Nggak pakai petik, nggak pakai petik. SQL DB type enter. Titik. Jadi pendataannya tak bisa kita apa varchar kan? Nama itu varchar. Cari varchar. Ya, koma. Panjangnya berapa? Panjangnya nama itu sini tadi 50 ya. Ya, jadi paling kita ingat dalam kita nih. Ya, paling kanan sendiri. Kenapa? Ya Pak. Soalnya paling kanan sendiri. Nah, titik value. Nah itu sama dengan. Nah kita ngambil dari mana? Textbooknya kan? Ya. EXT nama. Wah. Paham. titik teks biasa. Teks. Nah bukan untuk yang email alamat kota, copy paste semua aja. Shift. Enter bawah ya. Paste lagi.
Itu nama. Itu nilai yang produksi itu. Udah besar. Email. Alamat. Guys. Peta. Tanya besar kamu dulu. Petanya gimana? Ikutan. Saya tanya dulu. Udah Pak. Ya Pak. Udah, Pak. Salah tuh, kalau lihat salah tuh namanya itu. Kota itu, tekstil kota itu namanya bukan itu lagi. Coba lihat tambah pegawai. Mbak pegawai. Coba intinya apa itu? Salah itu. Kota. Atas. Bawah sini. Oh, Pak. Kecil. Pada kecil. Tadi kono ya. Nah. Sip. Pas banget. Bisa sih. Ya Pak. Udah Pak. Oke ya. Ya. Terus ke bawah. Mana bawahnya? Udah. PJMD CMD. di comment type Itu. Komen apa Pak? Komentar. ya sama dengan comment type ya Waduh. sama dengan spasi. Nah, enter titik text paling bawah. Nanti kita bisa store situ juga nanti ya. Jadi koma jangan lupa. Nah, untuk eksekusinya ada panggil JMT execute non query. Benar. JMT diklik X. execute. A. Nah, non query itu enter. Customer report. Ya, itu koma jangan lupa. Terus jangan lupa koneksinya diputus. Count.close. Connect. Ya, titik close. Buka kurung tutup kurung jangan lupa. Mungkin di aspeknya itu ditambahkan label satu aja untuk menandakan sukses atau tidak. Tambahkan satu label. Kasih nama variabel yang namanya label apa, label status. ID-nya LB status gitu. LP status. Itu kan bukan untuk domestik, itu bukan untuk pay, itu pay itu bukan Itu bukan. fake itu. Bukan. Yang Itu. level. ID. L Status. status. Enter. Simpen baca lagi ke code-nya nanti. Code. Itu enter ke bawah. Dan LB status titik text ya. enter X. Action. Enter. Next isi status sukses. Aduan. Oke. Ya. Sukses.
Ini kalori yang Kalau itu jalannya panjang jalannya ya. Gimana Pak? Jalannya panjang tuh ya. Tapi itu adalah coding yang terbaik. Karena ada sebenarnya jalan lebih cepat lagi, tapi itu tidak baik. Makanya saya ajarkan cara yang internet yang panjang. Tapi lebih awal itu. Iya Pak. Daripada nanti pakai UI ada masuk cepat memang, tapi kena slow injection. Nah, ditahan. Nanti kita pelan-pelan. Terus ya. Coba kita masukin dulu nanti. Pakem. Bang. Sukses. Oke, sukses ya. Ya Pak. Nah, coba cek database-nya. Sapinya Pak. Skill itunya. Ya. Nah, di tabelnya itu DPO titik pegawai itu ada klik kanan. Di kanan. Ya, itu klik kanan. Ya. Jangan goyang-goyang, klik kanan. Nah, select top. Laptop yang Ya, laptop sedikit. Terus yo iya Tinggi loh. kuat. Sebelum gue pernah ada yang nggak respon. Nah itu ntar ya mas. Sabar. Nah itu wali udah masuk Pak. masuk ya. Ya Pak. Oke. Ada yang tanya kan? Ini konsepnya tuh kalau sama MySQL sama enggak Pak? Gimana? Jelas, Pak. Konsepnya sama MySQL tuh hampir sama atau enggak Pak? Sama. Oh iya. Sama. Cuma yang dipelajari adalah caranya. Ya, cara. Tugasnya ini baru ada insert, update, delete, select, itu. Jadi kalau ada muncul-muncul step-step di sini, teman di manajemen itu ada ketik di situ query-nya. Kalau memang step yang benar, perintahnya itu. Ya. Nah ini kan udah berhasil memasukkan ke database ya. Cara untuk memanggil untuk menampilkan isi dari database itu gimana Pak? Pakai select. Oh, berarti hampir sama yang MySQL. Ya, cuma dari kamu aja di situnya. Oh ya. Coba lah, kalau select-nya coba lihat satu. Yang SP ya, select. Start dulu itu. Tambahkan satu halaman view. Add item lagi. Berarti ya. Ya,
Ini namanya sama seperti itu loh, bukan itu ada Microsoft PC slash ada space. Balik lagi ke yang tadi copy paste aja. Iya Pak. Properties. Ini dulu Pak. Ya Pak. Ya Pak. Nah, Ya. kemudian security-nya skill autentikasinya itu pilih bukan Windows. Nah itu Iya. username-nya kan latihan tadi kan. Iya. Ya Pak. Save my password. Ya mana kerja apa-apa. Oke. Pilih jenisnya. Latihan TV. Ya. Lalu klik OK. Oke. Saya tunggu dulu, belum selesai tuh. Masih ketipet gitu, masih buat margin edisi. Coba konfigurasinya klik next. Bisa nggak tuh next? Mesti proses ya. Ya bisa Pak. Nah, ya. Ya next lagi. Next Pak. Sabar. Ya Pak. Start from pegawai. Ya tadi sampai kecepatan tadi coba di klik lagi reviews. Ah, Nah pilihnya gitu. Jadi Anda bisa pilih yang mau table mana yang mau ditampilkan nih. Nama, alamat. Nah kalau udah banyak bisa banyak. Oh itu all ya. Nah kita bintang itu artinya kita semua. Ya nggak apa-apa. Ambil semua kan. Next. Ya next. Chat finish. Ya finish. Oke, kemudian auto apa bukan auto kolom auto format, coba auto format yang atas itu ya, pilih Mocha atau Apple itu atau profesional. Ini kan Pak aja. Muka. Cappuccino. Colorful. Black and blue. Colorful. Ayo, ala. Sate. Nah, Muka. Colorful dulu. Muka. Guys. Profesional sudah bagus, profesional. Kayak database itu mana yang begini. Oke Pak. Oke. Ya, oke. Udah jalankan aja itu. Lihat tuh kalian simpan dulu jalankan. Sekarang jalankan. Dari yang Ya, ke-16. jadi sebenarnya cara pertama itu pakai saya cara kedua.
Jessica Fania. Loadingnya lama banget, Pak. Aduh. Halo, Pak. Halo. Ya. Away from komputer. Ketemu di langsung dulu. Lihat pegawai. Coba lihat kamera. Di belakang Lihat. Lihat yang itu. dilihat pegawai. Lihat. Mas ini konsep Green Benalu koneksinya apa? Malang masih itu. Emang yang flaksion dong? Wah, susah. Susah karena nih, jadi. Lagi loading, Pak. Jadi jenis itu saling wae. Ini dawa ya. Iya. Kurasa ini yo. Mati. Mati ya. Kayak gini. Sabi. Wah, susah karena nih. Tuh kan, putus ya. Itu bapaknya SMS loh. Orang terus ya. Enggak terus ya. Ya Pak kita biasa ini aja. Pak gue bisa gue. Pak balikan Pak. Pak enggak Pak. Saya masih cinta. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Sudah Pak. Sudah tampil. Sudah tampil saya. Tapi gimana? Gimana nanti, Pak? Kalau lagi enggak Pak atau cukup sekian. Nah, terima kasih. Oh, udah. Ya udah sampai cuma sampai di situ. Ya. Saya tunggu di ketara dulu. Alah, Pak. Alah Pak, aku masih cinta. Masih kangen. Ya udah Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ngawur aja gitu. Halo, Pak. Ya, Pak.
Halo Pak. Halo, ya. Ya. Udah bisa tampil nanti ya? Udah Pak tampil Pak. Ya udah, kita nanti ada selesai untuk hari ini ya. Oh, ya. Ada tugas nanti. Jadi tugasnya itu kita bikin manajemen produk ya, nanti saya email. Nah, produk itu nanti Anda bikin satu tabel namanya produk, filenya juga saya tentukan di email ya. Ya. Nah, yang dilakukan adalah kita harus bisa menambahkan produk, lihat semuanya seperti yang tadi ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu pilih produk itu maksudnya lihat produk Yang sesuai yang satuan. ditampilkan ya Pak. Ya satuan. Kalau yang tadi kan menampilkan semua kan. Ya. Nah kita lihat pilih produk itu pertama milih ID-nya apa, tampilkan semuanya isi Ya. produknya. Ya. Katakan di situ ada 3 produk, misalkan saya isi produk ID-nya nomor 2, berarti tampilkan semua nama produk nomor 2, yaitu namanya, harganya, deskripsinya dan sebagainya. Ya Pak. Kemudian paham. yang keempat itu edit itu persis seperti lihat produk, jadi pilih produknya dulu, kemudian tampilkan, baru diedit, simpan. Ya. Ya. Kemudian untuk yang kelima itu menghapus persis seperti yang nomor 3, jadi pilih produk dulu, kemudian diedit, kalau saya edit langsung dihapus, ada tombol hapus. Ya Pak. Gitu ya. Ya. Nah ngapusnya nanti saya kasih query-nya itu kan cuma delete from apa gitu ya. Kalau update nama tabelnya set, nanti saya kasih linknya, query-nya, mungkin coba query-nya Ya Pak. ya. Ya Pak. Gitu ya Budi ya. Ya Nanti Pak. kalau ada apa-apa Oke. kita coba selesai atau enggaknya dicoba kumpulkan Ya Pak. Kalau nggak selesai gimana Pak? ya. Kita harus selesai aja, coba Ya. diskusi ya gitu aja Budi ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum. sama-sama semua. Ya. Salam. Islam. Hiji.